Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Pelet Darah Haid. Kisah ini diambil dari cerita kiriman Kamila. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Mungkin dengan cara itulah Sumi bisa memiliki seutuhnya lelaki yang ia cintai. Kisah cinta mereka putus setengah jalan setelah Tio, laki-laki yang ia cintai dan telah bersama-sama selama 5 tahun, memutuskan hubungan sepihak. Tentu rasa sakit hati selalu menghantui hari-harinya Sumi. Sumi merupakan gadis sederhana dari desa. Selama ini ia bekerja sebagai tukang foto, baik perseorangan maupun satu acara, hingga ia pun merambat menjadi fotografer atas bantuan salah satu kawannya. Dari situlah ia mendapat seorang kekasih yang berprofesi sebagai model dan tinggal di kota. Pertemuan dengan pemuda bernama Tio itu menjadi cinta pertama bagi Sumi, dan mimpinya tergapai ketika dia mengungkapkan cinta di malam Valentine. Mereka pun akhirnya berikrar dan saling percaya dan saling setia. "Aku berjanji akan selalu menjadikanmu yang nomor 1. Ucapan itu selalu diingat Sumi dan memang benar. Janji Tio selalu terpenuhi selama 5 tahun menjalani kisah asmara. Sumi sama sekali tidak pernah cemburu meskipun dia yang bekerja sebagai model harus disandingkan dan melakukan foto-foto bersama model wanita cantik. Sumi juga harus melakukan pekerjaannya dengan profesional, mungkin sebagai seorang fotografer. Akan tetapi, kepercayaan Sumi selama 5 tahun sia-sia dan membuatnya merasa sangat sakit hati atas perlakuan Tio. Tanpa diduga, sikap sang kekasih mendadak berubah. Dia merendahkan Sumi yang hanya sebagai tukang foto di hadapan rekan-rekan kerjanya dan di hadapan para model. Hal itu terjadi ketika Sumi mendapatkan job foto di sebuah hotel bintang 5. Kala itu ia melakukan sesi pemotretan di halaman hotel. Tanpa sengaja Sumi melihat Tio bersama seorang model cantik bernama Sophia. Perempuan jelita dengan lekuk tubuh yang sangat menawan dan kulit putih bersihnya yang terawat, membuat semua laki-laki yang memandangnya akan terpikat. Memang sangat berbeda jauh dengan Sumi yang hanya gadis desa biasa dengan penampilan sewajarnya. Mereka berdua sangat mesra berada di lobi hotel. Dengan emosi dan kecemburuan yang meluap, Sumi menyuruh rekannya melanjutkan sisi pemotretan, sedangkan ia menghampiri Tio. "Inikah yang kamu lakukan di belakangku?" ucap Sumi yang membuat lelaki itu tidak menyangka akan ketahuan. Tapi tampaknya Tio sudah siap untuk putus hubungan kasih dengan Sumi. Lelaki itu menunjukkan cincin yang diberikan pada Sophia, sebuah cincin pengikat hubungan yang akan berlanjut ke jenjang selanjutnya. Emosi yang memuncak membuat Sumi menampar Tio. Ia merasa dipermainkan selama ini. Kejadian itu pun menjadi pusat perhatian orang-orang sekeliling. Sementara Sophia masih duduk dengan tenang, gadis model itu tidak menghiraukan tatapan mata orang-orang. Lain halnya dengan Tio yang gusar, sesulutnya amarah. Ia sangat tidak terima dipermalukan oleh Sumi di hadapan umum. Dengan wajah mengejek, ia mencela Sumi yang hanya seorang tukang foto dan tidak tahu bagaimana bergaya untuk mengurus dirinya sendiri saja. Tidak ada waktu. Bagaimana mungkin bisa memiliki seorang kekasih yang multitalenta dan berbakat dalam dunia model seperti dirinya? Sebelum beranjak, dia pun menegaskan pada Sumi bahwa ia akan segera menikahi Sophia dalam waktu dekat dan mereka sudah menyewa tukang foto terbaik. Sumi yang berkalang luka hanya mampu menatap langkah mereka. Ia tidak percaya dengan apa yang dihadapi hatinya. Hatinya benar-benar hancur. Semua terjadi sangat cepat dan di luar dugaan. "Kamu pulanglah dulu,"
tenangkan pikiranmu. Dania yang melihat kejadian tersebut mendekati Sumi. Kawan Sophie satu seprofesinya itu turut bersedih merasakan luka pengkhianatan. Seminggu sudah, Sumi mengurung diri di rumah. Tidak mudah ia mengobati sakit hatinya. Selalu saja kenangan bersama Tio menggugah nostalgia indah dan dalam luka yang sangat perih itu. Ia mempunyai keinginan untuk balas dendam dengan apa yang sudah dilakukan Tio. Sumi berpikiran akan membalas perbuatan mantan kekasihnya dengan cara mempermalukan dia lebih dari apa yang dia perbuat. Sumi, apa kamu di dalam? Dia dengar ketukan pintu dan ia memanggil Sumi. Sumi pun bergegas mengusap air matanya. Tanpa menjawab, ia bergegas membukakan pintu. Bagaimana keadaanmu, Sum? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Dania khawatir. Mereka berteman sudah 8 bulan dan berjalan terbilang cukup akrab, saling mendukung dan saling berbagi. Jika ada masalah baik dalam dunia pekerjaan maupun masalah yang menyangkut kehidupan pribadi. Sumi tidak menjawab pertanyaan Dania. Ia mencoba tersenyum meski sangat berat. Dania yang membawakan makanan kesukaan Sumi langsung menyajikannya untuk makan terlebih dahulu. Ia mengaku kalau masak sendiri demi mengobati hati luka kawannya itu. Segera Dania membuka panci yang disusun. Aroma wangi kuah menyeruak, kemudian diaduk perlahan. Sup merah yang tentu menggugah selera. Apapun masalahmu, makan adalah kebutuhan utama agar kamu selalu sehat, ucap Dania. Seketika Sumi mengambil alih sendok di tangan Dania, lalu melahapnya. Dan Dania pun tertawa lepas melihat Sumi pelan-pelan mengunyahnya. Sengaja ia membuatkan makanannya sangat asin untuk menghibur dan mereka pun sama-sama tertawa lepas. Untuk sejenak, masalah Sumi terhapus. Barulah di panci berikutnya masakan istimewa tersaji. Mereka pun mulai menyantap sambil berbincang santai dan ia mengawali dengan berita bahagia soal pekerjaannya, di mana mereka akan direkrut masuk ke tim fotografer terbaik dan berkelas. Ini benar-benar kesempatan bagus dalam berkarir dan merintis untuk lebih terkenal lagi. Sementara Sumi terlihat senang, namun kabut luka masih menyelimuti. Tidaklah semudah dan secepat itu. Ia melupakan Tio. Aku tahu Sum, sakit memang. Jika kamu mau, ikutlah denganku. Setelah menyelesaikan makan, Dania menceritakan satu rahasia tentang dirinya yang selama ini ia menggunakan cara lain dalam mengatasi segala masalah, termasuk dalam urusan percintaan dan karir. Itulah yang membuat pacarnya selalu menuruti dan ia juga disayang oleh atasannya. Cara lain yang dimaksud adalah dengan meminta bantuan orang pintar agar segala hajat terpenuhi, dan orang pintar yang selama ini dijadikan langganannya itu diakui tidak pernah meleset dalam menuntaskan masalah. Dania kembali bertanya pada Sumi, kalau memang berniat, maka ia akan mempertemukannya dengan orang pintar yang dimaksud. Sumi yang dipenuhi dendam mulai terbujuk dengan ajakan Dania. Muncullah niat untuk membalas Tio. Dania, secepatnya kita harus ke sana, ucap Sumi. Mulai ia menemukan jalan keluar yang berseberangan dengan agama. Seharusnya ia berpikir bahwa jodoh sudah ada yang mengatur. Kalaupun dia ditakdirkan bahagia dengan Sophie, sudah pasti. Sumi pun akan dipertemukan dengan sosok yang memang sejalan. Itulah hiasan hidup, ada kalanya. Tuhan memberikan ujian dan iman adalah jawabannya. Malam itu Dania menginap di rumah Sumi sekitar pukul 10 pagi. Mereka bersiap ke rumah Bagija, orang pintar yang dimaksud Dania. Adapun gula, rokok dan kembang 7 rupa pun tidak lupa dipersiapkan sebagai buah tangan untuk syarat yang biasa dibawa oleh Dania. Semua sudah mereka beli semalam
sekitar 40 menit perjalanan. Sampailah mereka di rumah Bagijan. Hunian tersebut berada di tengah-tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Jalan menuju ke sana pun sangat sulit untuk dijangkau medan yang terjal dan licin. Karena air sumber dari bebatuan cadar membasahi jalanan. Di rumah itu juga tidak ada aliran listrik, sehingga suasana benar-benar sunyi dan sedikit menyeramkan. "Ini Mbah, teman kerjaku, dia juga sahabatku Mbah," ucap Dania memperkenalkan tanpa basa-basi. Sumi yang tidak sabar lagi langsung menceritakan kisahnya, juga keinginannya untuk membalas dendam kepada mantan kekasih yang sudah mengkhianatinya. Bagijan yang seperti mengetahui niat dan tujuan Sumi terdiam untuk beberapa saat. Begitupun dengan Sumi dan Dania. Mereka saling diam menunggu sang dukun berbicara. Setelah beberapa menit, barulah Bagijan memberikan beberapa pilihan pada Sumi, yang mana semuanya merupakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Namun di antara 3 pilihan, menurut Bagijan, media darah haid adalah yang paling mujarab, yakni dengan menggunakan darah haidnya untuk dicampur ke dalam wedang kopi, agar si lelaki tersebut bisa bertekuk lutut padanya. Dia akan seperti kerbau dicocoki hidungnya. Sumi merasa jijik dan risih dengan cara tersebut. Baginya hal itu terlalu kotor untuk dilakukan. "Itu adalah cara terbaik untuk menuntaskan dendammu, Sum. Bukankah Tio suka minum kopi?" ucap Dania setengah berbisik dan sedikit ragu. Pada akhirnya Sumi setuju dengan pujukan Dania. Bagijan mulai menjelaskan tentang pelet tersebut, yang mana Sumi harus menggunakan media minuman seperti wedang kopi yang digunakan untuk menyamarkan warna dan aroma darah, sehingga tidak mudah diketahui oleh lelaki yang dituju, dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan Sumi secara sembarangan. Dibutuhkan ritual khusus agar darah yang dicampurkannya bisa menjadi pelet yang dahsyat. Selain itu, tidaklah semua darah haid bisa dijadikan sebagai sarana pelet yang luar biasa. Darah haid dari pertamalah yang dinilai memiliki kekuatan super dari sisi supranatural. Di akhir penjelasan, Bagijan menyuruh Sumi untuk datang lagi di saat dia sedang menstruasi, tepat di hari pertamanya. Ia juga disuruh membawakan segelas kopi hitam. Hari berlanjut, mengikuti waktu, Sumi merasa lega karena sudah mendapatkan jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. Ia mulai bekerja seperti biasa, dan ternyata ia bergabung dalam tim foto berkelas yang nanti akan melakukan sesi pemotretan di hari pernikahan Tio. Ia harus profesional, harus mampu menyembunyikan segala luka yang mendera. Di sisi lain, ia berharap akan segera datang bulan agar apa yang menjadi tujuannya segera tercapai. Dan apa yang ditunggu itu pun akhirnya tiba, di mana Sumi yang sedang mengalami mens tepat di hari pertamanya segera bergegas menemui Bagijan. Karena Dania tidak bisa, maka ia pun pergi seorang diri. Bagijan menyuruhnya untuk bersila menghadap kopi hitam yang dibawa. Sedangkan Bagijan merapalkan sebuah mantra di belakangnya sambil memegang kedua pundaknya. Setelah selesai, barulah darah haid itu dicampurkan dengan kopi tersebut. Setelah dibacakan mantra dan ditiup, ritual pun selesai. "Yang meminum harus orang yang kamu tuju. Jangan sampai diminum oleh orang lain," ucap Bagijan menjelaskan. Dilanjutkan dengan resiko jika yang meminum oleh orang lain selain Tio, apalagi oleh perempuan. Orang itu bisa gila karena mantra sudah dibuat khusus untuk Tio. Selain itu, jika tidak ada kesempatan, kopi bisa disimpan selama 3 hari. Nanti bisa dicampurkan sedikit saja dengan kopi yang baru. Jika hasil sudah terlihat, sisanya bisa dibuang di pelataran rumah. Sumi mengangguk, tanda paham. Lalu ia yang sudah tidak sabar pun segera pamit.
Sumi bergegas pulang dengan segelas kopi hitam di tangannya yang telah dicampur darah mens pertamanya. Beruntunglah ritual yang dilakukannya bisa membuat kopi tersebut sama sekali tidak tercium aroma darah maupun aroma amis. Mirip seperti kopi biasa pada umumnya. Namun Sumi mulai kebingungan untuk memberikannya pada Tio. Mereka sudah bukan lagi sepasang kekasih. Jika ia memberikan kopi secara langsung pada Tio. Setelah berpikir beberapa saat, ia pun teringat akan satu hal, bahwa lusa adalah hari pernikahan Tio dan Sophia, di mana ia tergabung dalam tim yang menangani pemotretan. Di sanalah rencana jahat itu akan dimulai. Selang 2 hari kemudian, terlihat Sumi bersama tim. Terlihat sibuk menata kamera di depan dekorasi sakral Tio dan Sophia. Sementara itu Tio terlihat tersenyum sinis saat melihatnya. Ia tidak menduga kalau Sumi berada di acara pernikahannya. Ia juga baru tahu bahwa Sumi juga ikut bekerja sama dengan tim terbaik yang ia pilih. Terlihat mereka tidak saling sapa, seperti tidak pernah kenal. "Tenang saja bos, semuanya pasti oke," ucap Dania saat melihat Tio. Melihat semua kelengkapan, sengaja ia mendekat dengan membawa segelas kopi. Satu rencana yang disempurnakan bersama Sumi. Ia memberikan pada Tio dengan beralasan bahwa kopi tersebut adalah kopi terbaik yang membuatnya tidak mengantuk sampai acara selesai. Tio sama sekali tidak menaruh curiga. Dia mengambil dan menyeruput kopi hangat tersebut. Sumi tersenyum melihat lirikan Dania. "Mungkin ini perlu waktu, tapi ini cara yang paling ampuh untuk menghancurkan rumah tanggamu, Tio," ujar Sumi dengan tersenyum licik. Ia terus memperhatikan Tio yang mulai meminum kopi, sedikit demi sedikit, tapi dengan sangat hati-hati. Sumi tetap menjaga sikap, jangan sampai ada yang curiga dengan gerak-geriknya. Sedikit demi sedikit, kopi yang diminum Tio pun habis. Terlihat jelas pelet itu mulai bekerja dengan cepat. Lirikan Tio terus mengarah dan selalu saja memandangi Sumi. Sophie yang sedikit kesal akan hal itu langsung menemui dan mengusir Sumi. Gadis cantik itu ingin agar Sumi tidak lagi ada di hadapan Tio. Sumi pun mengalah karena ia tahu ia akan menang. Ia minta izin lalu berpamitan pada semua kru. Dan ia tersenyum lepas dan sambil berbisik mengucap selamat kepadanya. Tidak menyangka jika pelet itu akan bekerja sangat cepat. Seusai maghrib, Tio yang seharusnya menghabiskan waktu bersama Sophia justru menelepon Sumi dan meminta maaf atas semua perlakuannya. Dan ia mengaku kalau hanya Sumi yang selalu dicintainya. Sumi mendengarkannya sambil tersenyum penuh kemenangan. Melanjutkan bahwa ia akan meninggalkan Sophie jika Sumi menerimanya kembali. Sungguh ucapan yang membuat Sumi dikepung kebahagiaan. "Kamu kesinilah besok," ucap Sumi menutup telepon dengan hati berbunga-bunga. Ia akan memulai pembalasan dendamnya. Dan sepanjang malam itu, telepon selalu berderi, yang tidak lain adalah dari Tio. Lelaki itu dikejar rasa rindu meski sudah beristri. Namun Sumi tidak menggubris. Ia jual mahal dan membiarkan Tio sakit dengan kerinduan. Di keesokan harinya, saat Sumi membuka pintu, terlihat Tio sudah berdiri dengan membawa seikat bunga. Sumi menerimanya dengan sukacita. Ia pun mulai berhubungan kembali dengan Tio. 5 tahun yang lalu semuanya terasa manis saat bersama lelaki tersebut. Tapi sekarang, Sophia yang beruntung telah dinikahinya. Mereka pun terhanyut dalam kerinduan, saling menumpahkan kasih sayang yang sempat terhenti. Sumi memastikan kepada Tio bahwa Sophia tidak tahu akan hal ini. Sumi kembali menemui kebahagiaan yang hilang. Ia juga selalu minta saran dari Dania bagaimana baiknya untuk masa depannya dengan Tio. Namun Dania justru memberi satu masukan yang membuatnya bingung. Dania ingin agar Sumi fokus untuk balas dendam, bukan terjebak dalam kisah cinta lama. Karena Tio terpengaruh dalam ilmu hitam, maka tidaklah mungkin
jika cinta itu terus bersemayam untuk itu. Maka Dania ingin agar Sumi bisa melupakan Tio. Dan yang paling penting adalah membuat lelaki itu menderita karena telah membuatnya terluka. Dania pun memberi saran agar Sumi membuat dia jatuh miskin karena tanpa harta maka hidupnya akan dipenuhi penderitaan. Kamu mintalah apa yang kamu mau sehingga Tio akan kehilangan segalanya. Setelah itu raihlah kebahagiaanmu sendiri. Dengan harta melimpah maka dengan mudah sekali kamu mendapatkan lelaki dan Tio akan menyesal karena telah memutuskan kamu. Tutu Dania berapi-api yang membuat Sumi terpengaruh dan rencana itu segera dilakukan. Setelah pernikahan, baik Tio maupun Sophia mulai sepi pekerjaan. Tidak ada lagi yang mempergunakan mereka sebagai model. Sedangkan semakin hari, Sophia merasa ada yang aneh terhadap Tio. Di mata Sophia tidak lagi seperti biasanya. Setiap kali pulang ke rumah, terlihat seperti orang linglung yang sedang kebingungan dengan dirinya sendiri. Sikapnya semakin dingin, jauh berbeda dengan Tio yang ia kenal dulu, dan yang membuatnya terheran adalah rasa cinta yang kuat itu hilang begitu saja. Di lain sisi sebagai suami, dia sama sekali tidak mau menjamah Sophia, meskipun Sophia sudah melakukan berbagai cara. Tetap saja Tio merasa tidak berselera, seolah jijik kalau ia mendekat, dan yang lebih mengherankan lagi adalah uang tabungan mereka mulai menipis. Yang setiap kali Sophia bertanya, justru bentakan kasar yang ia dapat. Hal itu membuat Sophia merasa ada yang tidak beres dengan diri Tio. Hingga suatu hari dia berniat menjual semua lahan warisan. Ia harus menuruti semua kemauan Sumi untuk membeli barang mewah, termasuk lahan perumahan berkelas. Kamu ini kenapa sih bang? Untuk apa semua uang itu? Tanya Sophia yang menolak ikut bertanda tangan. Namun yang didapat justru kemarahan. Tidak segan-segan Tio bersikap kasar padanya, sehingga dengan terpaksa Sophie pun menurut. Tidak ingin berlarut dalam duka, Sophia mencari kejelasan tentang suaminya. Beberapa rekan kerja yang ditanyai tidak tahu menahu perihal tentang Tio. Bahkan mereka mengaku tidak pernah melihat lagi setelah acara pernikahan. Merasa ada sesuatu yang benar-benar gawat. Akhirnya Sophia mengikuti suaminya. Ia akan mencari tahu apa yang telah membuat dia berubah. Tapi niat itu tidak terlaksana karena Tio mendadak menghilang. Suaminya itu tidak pulang. Dalam kebingungannya sebisa mungkin Sophia berusaha mencari keberadaan Tio. Namun pencariannya sia-sia. Orang yang dikagumi dan sangat dicintai Raib tanpa kabar berita. Di saat itulah Sophia teringat dengan Sumi. Ia mengenang saat mengusir Sumi yang sedang bekerja di hari pernikahannya. Dari situlah ia berprasangka kalau Sumi dalang dibalik hilangnya Tio. Sophia mulai mencari tahu tempat tinggal Sumi. Ia mendatangi kantor di mana Sumi bekerja. Namun ternyata Sumi sudah keluar sekitar seminggu yang lalu. Dari situ Sophia mendapat alamat kontrakan Sumi. Nia, apakah Sophie masih tinggal di sana? Tanya Sophia saat berpapasan dengan Dania. Yang ditanya hanya menggeleng acuh. Dania segera berlalu tanpa bicara apapun pada Sophia. Sophia terduduk di dekat pagar dengan air mata berlinang. Setelah tidak menemukan Sumi yang sudah keluar dari kontrakan. Hari ini ia mencarinya di kampung halaman. Namun hal itu juga sia-sia. Beberapa kerabat Sumi mengaku tidak tahu di mana Sumi berada. Bahkan sudah beberapa bulan lamanya Sumi tidak pernah berkunjung ke kampung. Sophia mulai menyesal dan merasa bersalah. Dulu ia merebut Tio dari Sumi. Perasaan cinta yang datang kala itu disambut oleh Tio. Meski sudah memiliki Sumi dan Sophia tidak bisa memungkiri cintanya pada Tio sangatlah kuat. Seandainya apa yang dipikirkan benar, yakni dia kembali pada Sumi, maka ia harus bisa menerimanya. Tapi setidaknya hubungan pernikahan yang sudah berlangsung segera dituntaskan. Ia akan rela kehilangan daripada ia harus menderita. Di saat tangis itu pun berhenti ketika terdengar suara Asmaul Husna dilantunkan anak-anak di ruangan dalam. Kemudian dilanjutkan suara mengaji tartil satu persatu santri.
Sophia mengusap air matanya, tersadar. Rupa-rupanya ia sedang berada di sebuah pondok pesantren. Hatinya bergetar, tak kalah lantunan nada suci menembus gendang telinganya. Ya Allah, gimana aku selama ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Perempuan itu pun terketuk hatinya. Ia yang selama ini jauh dari keyakinan yang dianut, mulai sadar dengan kesalahannya. Tangisan itu kembali pecah seiring bergantian santri kecil membaca surah-surah pendek. Sophia benar-benar tersadar bahwa pada Tuhanlah seharusnya ia bersandar, sehingga hatinya yang gundah akan merasa tenang. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Suara seorang ustazah mengagetkannya. Sophia menjawab salam itu, disusul memperkenalkan diri. Setelah itu ia bertanya tentang pondok pesantren. Apakah orang sepertinya diperkenalkan untuk ikut mengaji di sana? Sang ustazah yang bernama Naning itu menjelaskan bahwa pondok tersebut adalah khusus untuk anak-anak. Jikalau Sophia mempunyai niatan mengaji, maka beliau akan mengajarkannya secara khusus. Hanya saja harus datang ke rumahnya di setiap usai isya, karena di jam tersebut sudah tidak ada kegiatan. Mendengar itu, Sophia akan berpikir dulu, karena ia tinggal di kota, maka akan kesulitan jika menjangkau tempat itu. Di tempat lain, Dania dan Sumi duduk di sisi kolam renang di belakang rumah mewah bertingkat 2. Rumah yang baru dibeli itu dirasa sangat nyaman bagi Sumi. Ia berterima kasih pada Dania yang dianggap telah menunjukkan jalan baginya, sehingga apa yang diimpikannya pun terkabul. Bahkan ia rela meninggalkan pekerjaan yang ditekuni selama bertahun-tahun dan memilih tergantung pada Tio, mantan kekasihnya yang kini telah menikah siri dengannya. Selain itu, Sumi masih selalu menemui Bakijan demi terus memperkuat pelet yang dipakainya. Karena ilmu tersebut selalu menggunakan media yang sama di setiap Sumi mengalami haid. Tentu saja supaya tidak pudar kekuatannya. Sebenarnya Dania melarang perkawinan tanpa buku nikah. Tapi karena Bakijan dengan percaya diri memperbolehkan, maka Dania tidak bisa berbuat apa-apa. Toh dia maupun Bakijan juga ikut merasakan harta Tio. Dan semenjak itulah Tio meninggalkan Sophia dan memilih tinggal bersama Sumi. Mungkin Sophia akan terus mencari Tio, ucap Dania setelah menceritakan tentang Sophia yang dirundung kebingungan. Sementara Sumi tertawa-tawa. Ia merasa puas karena telah berhasil melakukan balas dendam, mampu menaklukkan kembali Tio dan membuat kehidupan Sophia jauh direndahkan. Sophia yang bingung saat rumahnya disita rentenir dengan terpaksa meninggalkan rumah tersebut. Ia yakin kalau Tio sudah menggadaikan sertifikatnya. Sophia yang merasa malu jika tinggal di rumah kawan maupun kerabatnya, memutuskan untuk menemui Ustazah Hani. Ia juga sengaja tidak pulang ke rumah orang tuanya di kota lain, karena sang ibu sedang sakit keras. Tentu permasalahan yang akan menjadikan sang ibu yang akan semakin mengkhawatirkannya. Sophia mulai pertobatan di rumah Ustazah Naning. Ia menghapus kenangan masa lalunya yang penuh dosa. Sebagai seorang model, ia pun berhijab dan memulai hidup baru. Dan ia yang diizinkan tinggal di sana, mulai memperdalam ajaran agama. Sophia tidak mau lagi terjerumus dalam lubang yang sama, yang menjauhkan dirinya dengan Tuhan. Bagaimanapun juga, carilah suami kamu. Jika memang tidak berjodoh, maka selesaikanlah dengan baik-baik, sehingga statusmu itu jelas, Nduk. Sophia akan mengikuti anjuran tersebut. Ia pun berencana kembali mencari Tio. Sore matahari menyengat, membakar jalan beraspal. Sophia menyuruh tukang ojek selalu berhati-hati menguntit mobil Dania. Entah mengapa, ia yakin kalau Dania bersama Sumi. Dan ia juga yakin kalau Dania sering menemui Sumi. Karena setahunya, Dania dan Sumi adalah sahabat yang dekat. Begitu siang menjelang sore. Kini ia yakin kalau Dania ke rumah Sumi. Dan benar saja, saat mobil masuk di sebuah rumah mewah di teras, tampak Sumi dan Tio sedang bersantai. Sementara Sophia membayar sang ojek dan segera menyuruhnya kembali. Dari depan gerbang, ia memandangi suaminya itu.
hatinya teriris perih. Sekuat mungkin ia berusaha tenang, mengendalikan keadaan. "Assalamualaikum," setengah berteriak. Sophia mengucapkan salam. Baik Sumi maupun Dania tidak tahu kalau sosok itu adalah Sophia. Penampilannya yang memakai hijab membuat mereka tersamarkan. Setelah Sumi mendekat dan membuka pintu gerbang, barulah ia mengenali Sophia, perempuan yang telah merebut Tio darinya. Saat teringat dengan semua yang dilakukan oleh Sophia dirinya di masa lalu, Sumi langsung mengusir Sophia. Dengan mengiba, Sophia menunjukkan niat baiknya. Ia ingin bertemu dengan Tio dan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Setelah itu terserah pada Tio. "Aku tidak akan mempermasalahkan hartaku yang dihabiskan olehnya. Aku hanya ingin kejelasan dari Tio tentang pernikahan kami. Kalau memang dia lebih memilih kamu, biarlah aku yang mengalah. Aku rela diceraikan oleh Tio." Ucapan itu membuat Sumi tersenyum penuh kemenangan. Ia pun mengabulkan permintaan Sophia untuk menemui Tio. Yang dipikirannya status nikah siri akan naik tingkat menjadi buku nikah yang sah di mata hukum. Begitu melangkah masuk, Sophia merasakan hawa yang membuatnya tercekat. Panas yang disusul bau anyir darah menyeruak semakin ke dalam. Suasana semakin panas. Begitupun dengan bau yang masih bersarang di hidungnya, semakin menusuk. Lain halnya dengan Dania dan Sumi yang berada di sana. Atau mungkin mereka sudah terbiasa. Sebisa mungkin, Sophia coba bertahan dengan suasana tersebut. Dia mulai fokus pada rencana awal untuk menegaskan hubungannya dengan Tio. "Aku akan urus perceraian kita, Pi," ucap Tio tegas. Lelaki itu tampak sangat asing bagi Sophia. Masih sama sifatnya ketika usia menikah dulu. Berubah jauh saat masih berpacaran dulu. Sophia yang sudah sangat siap dengan segala resiko, langsung berpamitan dengan menutup hidungnya. Sementara Sumi dan Dania saling pandang dengan tersenyum mengembang. Sepanjang perjalanan menuju kampung, Sophia mulai mencurigai kepada Sumi. Hatinya berkata bahwa Tio sudah diguna-guna oleh Sumi. Akan tetapi, Sophia tidak ingin gegabah dalam hal ini. Keadaan aneh yang ditemui di rumah Sumi diceritakan oleh Sophia pada Ustazah Nani, yang kemudian sang ustazah meminta bantuan seorang ustadz untuk menilai kejadian yang sebenarnya. Beliau adalah Ustadz Zakaria, seorang yang mengajar di sebuah pondok pesantren yang juga dikenal memiliki ilmu kebatinan. Dari kecil dulu beliau termasuk keturunan orang yang berilmu tinggi, sehingga keilmuan itu pun menurun kepada beliau. Melalui foto yang diminta dari Sophia, sang ustadz melakukan pendeteksian gaib. Ternyata masih saja ada orang-orang yang menggunakan cara seperti ini demi merusak rumah tangga seseorang, ucap Ustadz Zakaria sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Disusul kemudian dengan menjelaskan tentang satu ilmu pelet yang digunakan media najis, yaitu pelet darah haid. Sebuah ilmu hitam yang bertujuan untuk balas dendam. Ilmu jenis ini akan membuat korban menjadi linglung seperti orang gila. Tentu saja akan berdampak sama bagi pengguna maupun orang sekitar. Jika sampai penghapusannya data, dan itu pasti akan datang jikalau si pengguna terus melakukan tanpa henti. Kemudian Ustadz Zakaria memberikan satu solusi, yakni agar Sophia menemui Ibunda Tio. Hanya ibundalah yang mampu menghilangkan khasiat ilmu pelet tersebut. Sayang sekali, saat Sophia yang ditemani Ustazah Nani datang bertamu ke rumah mertuanya itu, Ibu Tio sedang dirawat di rumah sakit. Beliau mengalami pendarahan otak yang menyebabkan koma. Jikalau sadar nanti, dipastikan mengalami stroke. "Di mana suami kamu, Pi?" tanya ayah mertuanya. Sophie menjelaskan tentang masalah yang mendera keluarganya, termasuk perceraian yang sebentar lagi akan terjadi. Namun ia menyembunyikan tentang pelet yang dilakukan Sumi. Mendengar itu, sang ayah mertua menyuruh Sophia untuk tidak menemui Ibu Tio. Beliau tidak mau jika masalah itu memperburuk kondisinya. Sophia kini hanya berpasrah. Jalan keluar yang diberikan Ustadz Zakaria tidak bisa lagi dilaksanakan.
Sang ibu harus melangkahi Tio. Hanya dengan cara itulah pelet darah Head akan sirna. Sudahlah Pi, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang kuasa yang akan mengadili ketidakbenaran ini. Ustazah Naning mengajak Sophia untuk pulang. Perceraian antara Sophia dan Tio telah terjadi. Kini Sophia ikut menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren di kampung ia, menjalankan hari-hari penuh ketakwaan dan terus mempelajari ilmu agama. Perlahan ia mampu melupakan masa lalunya bersama Tio. Ia merasa bersyukur karena dengan kejadian tersebut ia telah menjadi orang yang lebih baik. Mungkin itulah jalan yang sudah ditulis baginya. Di sisi lain, kebahagiaan dirasakan oleh Sumi. Akhirnya ia memiliki Tio secara utuh, dan bagian itu semakin lengkap saat ia dinyatakan positif hamil. Dan di saat itu ia menyerahkan semua pada Bagija karena ia sudah tidak haid lagi. Ia tidak sadar bahwa semua didapatkan dengan cara yang salah. Hingga suatu hari saat kehamilan di usia 6 bulan, masalah pun datang menimpa. Ternyata penghapusan darah haid bukan dilangkahi ibu kandungnya saja, tapi terkena percikan air seni ibunya pun membuat ilmu tersebut hilang kekuatannya. Sengaja Ustaz Zakaria tidak memberitahu Sophia, karena hal itu sangat bertentangan dengan ajaran yang dipercaya. Tidaklah diperbolehkan mengobati atau membuang sesuatu yang gaib dengan media yang najis, karena hal itu sama saja sebagai pendosa. Masalah yang didapat Sumi bermula saat ia pulang dari periksa kandungan. Tio disuruh ayahnya untuk menemani sang ibu ke kamar kecil. Memang sudah beberapa hari bundanya lepas pempes karena mulai ada tanda-tanda membaik. Hal itu pun dimanfaatkannya untuk belajar berjalan tanpa kursi roda. Dan malam itu adalah petaka bagi Sumi. Tio yang hendak keluar dari kamar kecil terlebih dahulu karena percikan air seni sang ibu. Yang seketika itu Sumi merasakan tubuhnya kepanasan. Disusul kemudian darah terus keluar di antara kedua kakinya. Malam itu ia pun dibawa ke rumah sakit. Di lain tempat, Bagija yang bisa merasakan hal itu mencoba untuk mencegah sekuat tenaga. Ia berusaha agar tidak terjadi hal buruk, namun tanpa sepengetahuannya. Ustaz Zakaria ikut andil dalam membuang ilmu sesat itu, yang ternyata dulu sewaktu beliau menyuruh Sophia menemui ibundanya Tio. Beliau menyuruh agar Sophia menggores sedikit kulit putih. Kemudian darah yang keluar, walaupun sedikit saja, disuruh mengusap dengan sapu tangan. Lalu diserahkan pada sang ustaz. Dan jika Tuhan berkehendak, maka dengan darah itulah ilmu hitam darah haid akan berakhir. Yang ternyata di hari itu, Tuhan menunjukkan kuasanya saat percikan air seni mengenai kaki Tio. Di saat yang sama, Ustaz Zakaria melihat sapu tangan menyala merah, pertanda kalau sudah saatnya ilmu pelet itu sirna. Ustaz Zakaria sengaja melakukan hal itu karena beliau tidak ingin ilmu sesat itu memakan korban lain. Setidaknya beliau menghalau apa yang menjadi musuh agama. Pada akhirnya Bagija menyerah. Ia pun terpaksa membuang ajian pelet darah haid yang dikuasainya dan membiarkan Sumi terkena dampaknya. Karena jika ilmu tersebut tidak dilepas, maka akibatnya akan fatal bagi dirinya. Bagaimana, Bah? Bagaimana dengan Sumi? Tanya Dania cemas. Perempuan itu datang bertamu karena ia yakin kalau yang menimpa Sumi disebabkan ilmu pelet yang dilakukannya. Jawaban Bagija membuatnya terdiam. Sosok dukun yang menjadi tujuannya selama ini menyuruh agar ia menjauhi sahabatnya. Tidak ada alasan pasti yang dilontarkan oleh Bagija. Bagija hanya mengatakan jika dia masih dekat dengan Sumi, maka akan ada bahaya yang ikut mengintai. Tidak ada pilihan lain bagi Dania yang awam akan hal mistis. Ia pun melakukan perintah sang dukun. Hari demi hari berlalu semenjak malam itu. Dia menjadi linglung. Dibawa berobat kemanapun belum menunjukkan hasil yang bagus. Termasuk beberapa ustadz yang melakukan ruqyah juga belum mampu membuat kondisinya membaik. Tio hidup dalam kebingungan. Komunikasi dengan Sumi juga terputus. Keluarga mereka memutuskan untuk merawat putra-putrinya terlebih dahulu.
Sementara Sumi dirundung nestapa setelah mengalami keguguran. Ibunya mendadak meninggal dunia tanpa riwayat penyakit. Sedangkan orang-orang yang dekat dengannya pun mulai menjauh. Terutama Dania. Beberapa kali Sumi pun menemui Bagija, namun rupanya sang dukun juga dalam masalah serius. Lelaki tua yang sendirian di dalam hutan itu dirawat di rumah sakit karena digigit binatang buas. Matanya hancur sebelah dan wajahnya rusak parah. Selain itu, tangan kanannya juga terputus. Sedangkan Dania mengalami kecelakaan hebat dan di hari yang sama, rumahnya mengalami kebakaran, semua harta ludes dan dia mengalami trauma meskipun selamat dari maut. Namun gegar otak yang membuat Dania terganggu jiwanya. Ia menjadi pendiam dan terkadang ngomong sendiri, juga tertawa sendiri. Setiap hari kesibukan Sumi hanya memandangi foto Tio saat bersama dirinya. Ia mengenang masa-masa indah tersebut dengan bergelinang air mata. Setiap malam pun ia jarang bisa tidur karena selalu teringat dengan Tio. Dan jika ia bisa terlelap, dia selalu mengigau dan menyebut nama Tio. Setiap hari Sumi hanya bisa menangis setiap mengingat dan melihat foto kenangannya. Sampai-sampai kini tubuh Sumi menjadi kurus kering. Seiring bergulirnya waktu, dengan Sumi menjadi seperti orang gila. Dia selalu berteriak-teriak memanggil nama Tio, hingga ia pun tidak bisa mengendalikan dirinya. Sampai-sampai Sumi menyusuri jalanan seperti orang gila. Rambutnya kumah, pakaiannya lusuh, dan tidak tahu harus kemana. Sumi terus berjalan ke sana kemari sambil terus memanggil nama Tio di sisa usianya. Oke teman-teman, itulah untuk kisah di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua dan tentunya dapat menghibur kalian semua. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga penyampaian. Terima kasih. Wassalam.